Halo, apa kabar semuanya? Mungkin hitungannya telat ya, tapi aku baru aja nonton film yang inti filmnya adalah tentang psikopat. Lebih tepatnya, seorang psikopat yang menggunakan teknologi zaman sekarang yang semakin maju, sehingga dia mengetahui informasi seseorang cuma dari HP atau ponsel aja. Udah nggak perlu lagi tuh susah-susah jalan ke sana kemari untuk menguntit atau nyari informasi tentang seseorang, ya kan? Orang udah ada HP, ya kan? Dipermudah semuanya. Bahkan untuk ngebunuh juga gitu ya. Jadi judul filmnya adalah Unlocked, film dari Korea, yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Lee Nami, diperankan oleh Chan Woo-hee, yang kehilangan HP-nya atau handphonenya di bus, dan kemudian ditemukan oleh seseorang, yang berujung kepada banyaknya hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi di kehidupan Lee Nami. Cuman karena handphonenya itu hilang di bus dan ditemukan oleh seseorang yang sangat-sangat mencurigakan, gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dari pemerannya dulu kali ya. Yang menurutku hampir semuanya itu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Terutama ya dua tokoh utamanya. Satu yang aku sebut tadi, Chan Woo-hee, dan satunya lagi adalah pemeran laki-lakinya, yaitu Im Si-won. Terutama mereka berdua ya, mereka itu menurutku pribadi bagus. Walaupun di satu sisi yang lainnya, menurutku sih nggak sampai menawarkan sesuatu yang spesial banget ya, yang sampai misalnya bikin keinget terus dengan acting-actingnya dari film ini gitu. Kayaknya sih nggak juga ya. Cuman yang pasti mereka berhasil kok dalam menyampaikan emosi-emosi yang setidaknya kayaknya pingin filmnya sampaikan gitu. Jadi sebenarnya aku suka dengan tema filmnya. Dengan konsep bahwa kita itu sebagai orang-orang yang hidup di zaman di mana teknologi itu udah sebegitu majunya ya, yang sampai kemungkinan informasi pribadi aja itu bisa diakses cuman dari sosial media gitu ya. Merupakan tema yang ngingetin sekali dengan apa yang mungkin bisa terjadi kepada kita kalau misal kita nggak lebih berhati-hati. Nah tapi di luar konsepnya yang menarik ya, dan kerasa nyata banget sebenarnya, aku nggak menemukan cerita yang apa ya, mungkin bisa dibilang cerita yang memikat gitu ya, yang saking menariknya bikin penasaran sampai akhir dan pengen nonton terus gitu. Aku gak menemukan hal tersebut di film ini. Jujur aja, sempat bosan di tengah-tengah, dan gak tahu karena kepenulisannya atau eksekusinya ya, tapi bahkan ada adegan-adegan yang gampang banget ditebak arahnya. Dan pasti kamu tahu sendiri ya, kalau hal-hal yang kayak gitu itu akan memperbesar kemungkinan kita bosen gitu ya. Sampai pengen aku tutup filmnya. Tapi aku juga pengen ngomongin, nanti nggak fair gitu kan jatuhnya kalau misalnya aku nggak nonton sampai akhir. Tapi ya sampai akhir sih menurutku tetap lebih banyak momen-momen bosennya sih daripada yang serunya gitu, sayangnya ya. Apalagi dengan cara filmnya yang pingin menceritakan dua cerita dari dua sudut pandang yang berbeda. Tapi masih dengan konteks yang sama tentunya. Kayaknya itu juga nggak bikin tambah menarik ya, tapi malah bikin makin berantakan gitu secara urutan penyampaian emosinya. Semoga cukup menjelaskan ya. Tapi misal nih ya, kita lagi ada di cerita A. Adegannya lagi sedih atau mungkin tegang gitu ya. Kemudian kayak belum diselesaikan banget sedihnya, tapi kita udah pindah ke cerita B. Yang kebanyakan nggak pada satu tingkat emosi yang sama gitu. Jadi ya kesannya jadi bingung. Dan kitanya juga ikut bingung gitu ya. Belum selesai sedih, tapi udah ganti adegan gitu ya. Jadi ya kesannya kayak nggak fokus aja gitu. Semoga cukup menjelaskan apa yang aku maksud ya. Terus ditambah lagi, cerita kedua yang aku maksud ini menceritakan tentang sudut pandang seorang polisi yang juga ditemani oleh teman atau rekan kerjanya. Yang menurutku sepanjang film ini itu dua orang itu ya, polisi itu ya, nggak terlalu jelas ya mereka ini mau ngapain. Melakukan hal-hal yang kita sebagai penonton juga pertanyakan. Kenapa malah melakukan ini dan itu? Bahkan kadang kebalikannya ya, bikin ngerasa kayak ini adegan polisi ceritanya ngapain gitu ya? Nggak jelas. Ekspresi yang bikin kita jadi paham dengan apa yang dia pikirkan juga nggak kelihatan. Ngomong juga nggak banyak gitu ya. Jadi ini apa gitu maksudnya? Apa yang pengen disampaikan? Entah aku yang tolol atau gimana gitu kan. Tapi aku sih nggak menikmati cerita sudut pandang polisinya sama sekali ya. Tentu selain cuman sebagai karakter plot driven atau salah satu karakter yang dibutuhkan supaya cerita filmnya itu bisa jalan gitu ya. Sisanya sih menurutku kurang menarik ya. Jadi secara keseluruhan ceritanya emang agak hambar. Walaupun memang tetap ada adegan yang untungnya seru. Yang bisa dibilang mungkin ketegangannya itu dibangun dengan cukup baik gitu ya. Meskipun sayangnya balik lagi ya. Mungkin serunya itu satu gitu. Tapi agak membosankannya itu sekitar 5 atau 6 gitu. Yang sekitar perbandingan ya juga bisa dibilang cukup jauh gitu kan. Sayang banget. Padahal secara tema menarik banget loh. Nah, tapi
Walaupun aku kesannya dari tadi dalam tanda kutip menjelek-jelekan ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang aku suka dari film ini. Di antaranya adalah penggunaan objek-objek yang dikasih sifat atau keadaan tertentu yang sehingga bisa digunakan untuk memberi sinyal atau petunjuk kepada penonton supaya mikir akan apa yang kemungkinan terjadi dari adegan sebelumnya. Dan objek tersebut juga jadi bisa sebagai penghubung terhadap seseorang karena memiliki sifat tertentu atau latar belakang tersendiri dengan orang yang dimaksud. Gitu ya. Agak susah mungkin ya membayangkannya, tapi contohnya nih ya, misalnya kamu tahu aku suka buah apel. Dan hampir setiap waktu, kamu juga lihat aku makan buah apel terus. Dan setiap ada buah apel, aku juga beli gitu ya. Nah, kemungkinan besar, ketika kamu nggak lagi bareng sama aku, tapi ngelihat buah apel, kemungkinan besar pasti ingat sama aku gitu ya. Semoga cukup menggambarkan apa yang aku maksud, tapi intinya adalah objek-objek yang digunakan untuk memberi hubungan antara orangnya dengan benda yang ditampilkan atau juga yang diomongin. Kemudian hal yang kedua yang menurutku bagus banget adalah dari bagian musik yang digunakan. Mungkin bisa dibilang suatu aspek yang sering banget nggak kita sadari ya. Karena emang tanpa sadar, aku rasa ada beberapa adegan yang sebenarnya itu nggak terlalu bikin deg-degan. Nah, tapi karena musik yang digunakan itu pas banget, akhirnya berhasil untuk jadi tegang gitu. Dan tentu untuk adegan-adegan yang dari filmnya sendiri udah tegang atau udah bikin deg-degan, ditambah dengan musik yang mereka gunakan, wah sudah pasti jadi makin tegang gitu kan. Yang sudah pasti merupakan hal yang bagus banget. Karena pemilihan musiknya, atau misalnya mereka bikin sendiri musiknya gitu ya, itu berarti menggunakan musik yang pas banget dengan adegan-adegan yang dimainkan dari film ini. Dan itu adalah satu aspek yang menurutku oke banget dari film ini. Ya, jadi intinya, dibandingkan ceritanya yang menurutku nggak cukup menghibur ya, malah beberapa hal yang sifatnya sebenarnya teknis yang malah cukup menarik. Yang sayangnya kayaknya belum cukup untuk bikin kita penasaran sama filmnya dan akhirnya memutuskan untuk nonton sampai akhir gitu. Karena aku sendiri sebenarnya di tengah-tengah juga sempat bosen dan nggak berencana untuk ngelanjutin. Tapi di luar itu semua, aku merasa kalau film ini lebih mengingatkan kita kepada keadaan di dunia nyata dan juga jadi cermin buat kita semua. Kalau memang di dunia yang informasi makin mudah tersebar, kitanya juga jadi harus lebih berhati-hati. Karena sebenarnya apa yang terjadi di film ini juga sangat bisa terjadi di kehidupan kita yang sebenarnya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Bye-bye.